Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Oke ya, hari ini kita akan membahas IHSG kembali dan 6 saham. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimeran dulu teman-teman ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko pribadi masing-masing. Nah, yang pertama ya, IHSG. IHSG masih sama dengan pembahasan kita hari Jumat lalu ya. Mengingat indeks itu udah rebound terlalu kencang, jadi ada potensi dia untuk koreksi dulu dan itu koreksi-koreksi yang wajar. Nah, untuk support-support IHSG saat ini yang pertama itu ada di 7150 sampai 7125 ya. Kalau seandainya itu lewat, maka ada potensi IHSG ke sekitaran 7050. Nah, kalau seandainya itu masih lewat, maka potensi IHSG akan ketahan di sini. Ya, di sekitaran harga 7000 sampai 6950-an lah ya. Jadi, kalaupun indeks terkoreksi sampai situ, itu menurut saya hal yang wajar teman-teman ya, karena kita lihat sendiri indeks reboundnya kencang banget. Nah, untuk sektor-sektor yang masih menarik itu masih sama ya, finance, kemudian sektor energi, dan spesiali ya untuk saat ini nikel, batu bara, kemudian minyak dan gas itu masih oke kalau menurut saya. Kemudian saham-saham pelayaran itu masih menunjukkan pergerakan yang positif. Nah, selain itu ada saham-saham di sektor teknologi yang ada beberapa yang udah bergerak positif ya. Dan juga udah kita bahas di channel-channel sebelumnya. Nah, pertama kita lihat dulu ya, IDX Energi itu. Nah, untuk IDX Energi ini sebenarnya agak sedikit apa ya? Agak sedikit kurang bagus dari segi patternnya. Di sini ada potensi dia membentuk pattern rising wedge yang dimana saat ini dia sedang berada di resisten. Nah, jadi untuk jangka pendek ada ruang IDX Energi itu akan turun dulu. Nah, jadi untuk beberapa saham yang mungkin sebelumnya udah naik kencang ada potensi untuk terkoreksi ya. Atau maybe dia langsung bisa break ini teman-teman ya. Kalau indeksnya kencang sih dan nggak ada intervensi apa-apa, potensi untuk dia break juga masih ada. Jadi untuk saat ini sebenarnya 50-50 antara dia akan break rising wedge atau turun dulu ke supportnya di sekitaran harga 1670 ya. Jadi maybe ya kalau dia koreksi untuk beberapa saham yang sebelumnya udah naik kencang ada potensi untuk terkoreksi juga ya. Nah, jadi untuk saat ini keep on the plan. Jadi buat saham-saham yang masih sesuai dengan plan, keep aja. Yang udah lewat dari plan atau udah kena level stop loss maupun trailing stop ya jual aja dulu, kemudian nanti entry lagi di harga bawah. Oke. Selain itu kita coba lihat IDX teknologi deh yang menarik ya, yang dimana motornya itu ada di Goto dan Arto ya. Nah, IDX teknologi sendiri sebelumnya kita pernah bahas di sini ya. Waktu itu kita bilang ada potensi ini IDX teknologi membentuk cup and handle dan dia sudah break teman-teman. Dia sudah break. Jadi untuk saat ini momentum IDX teknologi itu ada ya. IDX teknologi itu ada, maybe dia bisa ke 9.000-an ya, 9.000 sampai 9.100-an, dan kalau itu kejadian maka saham-saham seperti Goto, MTEK, kemudian Arto, apalagi ya, DMMX, ya, lah saham-saham teknologi yang teknikalnya bagus ya.
Yang favorit saya sih untuk saat ini sebenarnya ada di Goto sama Arto ya, cuma Gotonya udah agak kenceng, jadi ada potensi untuk koreksi dulu. Kemudian ada Bukalapak yang menurut saya masih cukup oke ya untuk diperhatikan. Nah, untuk third linernya teknologi yang masih boleh untuk diperhatikan itu di MMX. Menurut saya juga masih cukup oke. Dia koreksi dengan volume kecil walaupun sempat offside dari support. Nah, untuk saat ini ya, saham pertama yang akan saya bahas yaitu saham Pegas. Pegas ini ya, dari awal saya bahas itu belum kena trailing stop sama sekali, dan so far Pegas ini menurut saya masih oke, masih ada ruang untuk melanjutkan kenaikan teman-teman ya. Dan juga Pegas ini akan membagikan dividen dalam waktu dekat. Jadi ada ruang nih kenaikan Pegas, at least dia bisa nyentuh resistennya di 1885. Nah, untuk saat ini ya, buat teman-teman yang tertarik untuk beli Pegas, supportnya itu ada di 1750 ya. Kalau kita ke time frame kecil ya, untuk lihat lebih jelasnya, di sini ada potensi Pegas membentuk ascending triangle. Nah, untuk support terdekat itu ada di 1750 sampai 1760. Nah, kalau seandainya dia terkoreksi sampai situ, teman-teman menurut saya udah boleh cicil sampai at least lastnya itu 1700-an. Sini juga ada gap kecil. Ya. And then kalau Pegas sampai close under ini, teman-teman bisa consider untuk cut loss. Ya. So far menurut saya Pegas ini ada peluang di mana third linernya Raja itu udah kenceng. Jadi menurut saya Pegas ini juga ada potensi ya. Oke, itu untuk Pegas. Kemudian berikutnya masih di sektor energi yaitu Metsi. Metsi ya, terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sini ya pada tanggal 24 Mei kalau nggak salah, dan besoknya dia langsung sempat break. Nah, Metsi so far masih sesuai dengan plan ya. Waktu itu saya serahkan beli di sini. Buat yang udah maybe kena trailing stop atau yang udah jual, menurut saya sih Metsi ini masih oke ya. Masih oke. Dia sebenarnya udah breakout double bottomnya, cuma breakoutnya bukan dengan spike volume ya. Jadi breakoutnya masih sosok. Jadi untuk saat ini ya, buat teman-teman yang tertarik untuk beli Metsi, spare cash lebih sampai 550. Inilah support. Kalau close under ini better exit ya. It mean Metsi udah jelek secara teknikal. Jadi untuk strateginya teman-teman bisa pakai metode setengah-setengah yang sering saya sampaikan di video. Semisal teman-teman punya modal 10 juta mau masuk saham ini, di harga sekarang teman-teman masuk 5 juta, kemudian kalau turun ke sekitaran 550, teman-teman masuk lagi di situ 5 juta. Nah, kalau seandainya dia jebol 550 ya cut loss ya. And then kalau seandainya dia naik, bisa consider untuk average up ketika Metsi ini jebol dari 610 ya, dimana kalau dia jebol 610 ada ruang kenaikan ya. Menurut saya dia bisa kesini lah, at least ke 650-an untuk jangka pendeknya. Jadi untuk saat ini Metsi itu menurut saya cukup menarik. Dia udah stabil cukup lama, dan yang menarik adalah dia turun dari puncaknya ini dengan volume yang relatif terus menipis ya, nggak terlalu gede teman-teman ya. Oke, itu untuk Metsi. So far so good. Kalau untuk teman-teman yang tertarik ya bisa pakai metode setengah-setengah yang saya sampaikan tadi ya. Sedikit saran ya buat teman-teman yang niatnya untuk swing trader. Kalau plannya belum patah, atau istilahnya kita kan mengikuti tren ya. Sebelum teman-teman entry sebuah saham, teman-teman buat dulu plannya, stop lossnya di mana ya. Selama belum kena stop loss atau trailing stop ya keep aja ya. Pengalaman saya pribadi, saya pernah keep saham itu sampai kalau salah 4 sampai 5 bulan ya. Sahamnya itu nggak bergerak kemana-mana, tapi masih di atas support. Jadi saya keep sampai 4-5 bulanan kalau nggak salah, dan setelah itu baru dia naik. Jadi selama
selama masih on plan ya, masih sesuai dengan rencana kita ya, bisa consider untuk keep, jangan tergoda untuk saham-saham lain, karena bisa saja kalau kita move ya, jual kemudian pindah ke saham lain, bisa saja sahamnya itu langsung gerak dan teman-teman akan nyesel ya. Jadi kalau masih sesuai dengan plan rencana awal ya, bisa di keep aja dulu ya. Siapa tahu dia cuma tinggal nunggu gilirannya aja teman-teman ya. Kemudian ada Harum ya. Harum ini baru selesai stock split ya, dan respon market menurut saya cukup positif ya di saham Harum ini, dimana kalau kita perhatikan dua candle ini mirip seperti apa namanya, inside bar ya, atau bullish engulfing ya namanya, ini saya lupa namanya, tapi dengan ekor ya, mirip ya. Nah, kalau menurut saya pribadi, buat teman-teman yang tertarik di nikel-nikelan ya, yang maybe belum punya Antam atau Inco, Harum ini bisa dipertimbangkan ya untuk saat ini, dimana support terdekat itu ada di 2250 sampai 2200 ya, itu support terdekat. Kalau seandainya dia koreksi, itu bisa teman-teman pertimbangkan untuk entry, atau kalau teman-teman mau entry di harga sekarang pun menurut saya itu cukup oke, dengan money management yang ketat. Semisal teman-teman beli di harga sekarang ya, jangan lupa spare cash lebih sampai sini, seandainya dia turun sampai situ, atau ya pakai metode setengah-setengah tadi ya teman-teman, entry setengah 50% dari harga sekarang, kemudian 50% lagi nunggu di 2200-an. Dengan potensi kenaikan Harum maybe bisa ke last high-nya di 2800 maybe ya, hopefully dia bisa ke situ, dan menurut saya potensinya ada, mengingat untuk saat ini Harum itu salah satu perusahaan yang kompleks teman-teman ya. Dia batu bara punya, kemudian nikel punya, emas juga punya, jadi salah satu menurut saya perusahaan yang kompleks ya, nggak mentok di satu aja. Oke, itu untuk Harum ya. Jadi so far menurut saya Harum ini masih cukup layak buat diperhatikan. Kemudian ada di sektor berikutnya ya, ada di sektor telekomunikasi, yaitu saham Indosat. Indosat ini menurut saya pribadi ya, untuk saat ini itu pergerakannya cukup oke ya. Dan sebelumnya kita fail ya, dia nggak break, sorry, error. Nah, sebelumnya analisa kita di sini fail teman-teman ya, dimana dia nggak mampu break Sanjay Triangle-nya, malah dia jebol ya, mengikuti saham-saham lain. Waktu itu pas Idul Fitri ya, habis liburan panjang, dia turun ikut saham-saham lain. Nah, untuk saat ini Indosat sendiri sudah menunjukkan sinyal-sinyal positif ya, jadi ada peluang lah menurut saya pribadi. Sorry, ini mouse saya yang rusak. Nah, jadi untuk saat ini kalau kita lihat dari segi technical ya, Indosat sendiri dia perdagangan terakhir nyentuh resisten ya. Dia ada resisten di 6200. Untuk support terdekat Indosat ada di sini, di 5600 sampai 5500. Jadi kalau dia koreksi sampai situ, menurut saya itu cukup menarik ya untuk dibeli. Ataupun kalau teman-teman mau beli dari harga sekarang, itu menurut saya masih cukup oke ya. Teman-teman bisa beli dari harga sekarang, ingat cicil ya, setengah porsi, kemudian setengahnya lagi kalau dia terkoreksi sampai 550, atau setengahnya lagi beli ketika dia terkonfirmasi break dari 6200, maka ada peluang dia kembali ke last high-nya di 7300-an. Jadi untuk saat ini menurut saya Indosat ini cukup menarik ya buat diperhatikan.
Kenapa begitu? Kalau kita lihat dari segi volume, dia turun itu relatif tipis-tipis ya. Dia sempat menyentuh level tertingginya di 7.300, kemudian volume turun dari situ itu relatif tipis-tipis. It's mean volume buangannya atau bandarnya majority masih di dalam teman-teman. Jadi untuk saat ini Indosat itu masih oke, masih layak lah buat teman-teman perhatikan, dan menurut saya masih ada peluang Indosat akan kembali melanjutkan kenaikan. Oke, itu untuk Indosat ya. Kemudian saham berikutnya itu ada saham ESA. Ini saya bahas karena banyak banget yang request. Sebenarnya saat ini ya secara teknikal saham ESA ini udah nggak menarik ya. Sebelumnya saya sarankan beli di sekitaran sini, kemudian stop loss di bawah 1.200, dan di sini dia jebol. Nah, di sini dia jebol ya ARB, dan di sini teman-teman dikasih exit. Kalau teman-teman pakai plan saya di sini itu teman-teman udah exit, dan minusnya itu nggak sampai 10% ya, karena kita belinya itu di tengah-tengah sini. Nah, untuk saat ini ya, kalau kita hapus dulu ini semua, technically ini udah lumayan agak berat sih ya untuk ESA. Dia ada support krusial di 1050 sampai 1000 lah ya. Sorry. Dia ada support krusial di sini teman-teman ya. Yang dimana kalau ini sampai di breakdown, maka ada ruang penurunan yang agak lumayan jauh maybe ya. Di sini ada head and shoulders. Ini headnya. Kemudian ini shoulder. Sorry. Nah, kalau sampai 1050 sampai 1000 itu dijebol oleh ESA, maka ada potensi penurunan lanjutan sampai sini maybe. Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan saya salah, dan mudah-mudahan dia rebound. Ya, jadi untuk saat ini buat teman-teman yang tertarik untuk beli ESA, menurut saya better wait and see terlebih dahulu ya, wait and see terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman yang maybe posisinya masih nyangkut, kalau porsi kegedean bisa consider untuk kurangan porsi. Kemudian ya kalau dia jebol 1000 dan close di bawah itu, teman-teman bisa consider untuk exit, atau last toleransinya itu di 970 ya. Under 970 itu udah jelek banget buat ESA. Oke. Jadi untuk saat ini menurut saya pribadi ESA itu udah fail dan kurang menarik. Nah, kemudian berikutnya ada saham MDLN. Ini saham kecil. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk saham-saham seperti ini khusus untuk fast trade. Kalaupun teman-teman mau swing trade di saham seperti ini, pakai porsi kecil. Nah, MDLN ini cukup menarik ya, di mana sebelumnya kita fail, kena stop loss. Nah, ini kita bisa hapus dulu. Sorry, banyak iklannya sekarang ya. Nah, ini kita bisa hapus dulu ya. MDLN ini menarik. Dia perdagangan terakhir break resist kuatnya di sini di 90 sampai 93. Dan volume dia break juga sebenarnya lumayan oke. Jadi kalau seandainya MDLN ini turun dulu, maka teman-teman bisa koleksi MDLN di sekitaran harga 93 sampai 90 ya. Kalau apalagi koreksi dengan volume kecil, teman-teman bisa koleksi di situ. Nah, dengan target kenaikan dia at least dia potensi nyentuh resisten di 105. Jadi ada potensi MDLN itu ke sini. Nah, dan seandainya anggaplah kita beruntung teman-teman, dan dia terkonfirmasi jebol dari 105, maka potensinya itu lumayan jauh teman-teman ya.
potensinya lumayan jauh, dia bisa ke sekitaran 120-an. Dia bisa ke sini. Ya, jadi secara risk to reward ratio untuk beli di harga sekarang pun menurut saya cukup oke. Ya, cuma mengingat posisi yang sedang berada di tengah resisten dan support, ya money management diatur. Semisal kalau teman-teman mau beli di harga sekarang ya setengah porsi dulu, kemudian kalau dia naik sampai 105 bisa consider untuk TP setengahnya, kemudian entry lagi lah di bawah setengahnya ya. Oke, itu untuk MDLN ya. So far ini pergerakannya cukup positif dan ini sebenarnya ada double bottom. Ya, ini bottom pertama. Kalau teman-teman perhatikan ini bottom pertamanya. Kemudian bottom keduanya itu lebih dalam. Yang dimana kalau menurut teori Wyckoff pattern ya, kalau ada saham yang membuat double bottom seperti ini dan bottom keduanya itu lebih dalam ya, target kenaikannya itu sepanjang bottomnya ini teman-temannya itu yaitu di sekitaran harga 120-an. Jadi untuk saat ini ya MDLN menurut saya cukup unik ya, cukup menarik. Cuma ya sekali lagi ini saham third liner, istilah di market itu saham gorengan. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk beli saham seperti ini, porsinya porsi mini ya, porsi mini, dan jangan lupa untuk set stop loss, disiplin teman-teman ya. Kalau udah plannya gagal ya out dulu. Oke, sekian ya untuk pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat teman-teman ya. Selamat malam.